Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke poin lain. Tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Jadi kalau Anda punya peluang itu sangat bagus. Anda utangkan pahala, Anda bisa panen setiap harinya. Kalau Anda berikan tenggang waktu akan double ya sedekah dari jumlah uang yang Anda utangkan itu. Kalau Anda maafkan lebih besar lagi pahalanya. Ya. Karena seumur hidup berarti Anda akan panen pahala. Karena Anda bukan cuma memberikan tenggang waktu tapi malah memaafkan. Ya. Jadi selama dia hidup atau Anda hidup, insya Allah Anda akan panen pahala tersebut setiap harinya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita coba lihat bagi orang-orang yang enggan membayar utang. Tadi kan keutamaan orang memberikan utang ya. Baik, jangan Anda tunggangin, Anda mengatakan, oh kalau begitu kayaknya banyak nih keutamaannya orang yang mengutangkan orang lain. Lalu Anda tunggangi hadis tersebut dan mengatakan kepada orang yang mampu, ini ada keutamanya orang utangin orang. Lalu Anda tunggangi untuk mengumpulkan uang-uang orang untuk utang. Ini nggak boleh. Nggak boleh nih Anda tunggangin seperti ini. Tapi kalau ada orang mengutangkan orang lain itu adalah pahala buat dia. Kalau Anda punya utang dan Anda tidak mau melunasinya, ini bahaya sekali. Apalagi dan dia tidak mau membayarnya. Karena ada hadis Nabi SAW, diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, di nomor 2412, kata Nabi SAW, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, dan dia terbebas dari 3 hal. Siapa yang meninggal, dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama sombong, yang kedua khianat atau gulul dalam bahasa Arabnya. Dan yang ketiga hutang, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk. Tentu ini diikuti dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi maksudnya ini mempermudah dia masuk ke dalam surga. Karena kesombongan akan membuat dia berdosa besar. Ya, dihukum oleh Allah SWT. Khianat juga punya rentetan sama hak-hak orang lain yang akan dituntut dia pada hari kiamat. Begitu juga dengan utang yang memiliki hak orang lain. Tapi saksi bahasan kita, bagaimana hutang itu adalah hal yang terpenting atau masuk dalam hal penting dalam penyelamatan dari api neraka. Juga ada hadis Nabi SAW, man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath. Ya. Maaf ini tadi bahasa Arabnya ya. Saya sudah bacakan tadi terjemahannya. Ada hadis yang lain kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham saja. Ini dianggap uang terkecil pada saat itu ya. Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Ketika di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Anda bisa bayangkan kalau Anda meninggal punya utang, maka dibayar dengan apa? Pahala-pahala Anda. Tidak ada lagi dirham dan dinar di sana. Ini sejalan juga dengan hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang memiliki permasalahan dengan saudaranya di dunia, maka selesaikan sekarang di sini. Sebelum datang hari nanti, nggak ada manfaatnya dinar dan dirham. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, memang di sana apa nanti yang bermanfaat? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa mereka. Jadi bagi-bagi pahalamu untuk melunasi utang, engkau pernah mencaci maki, menggibah, memfitnah dan segala macam hal yang merupakan hak orang lain. Ya na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita semua dari ini. Dan saya sarankan teman-teman jangan pusing dengan keadaan orang lain, perbaiki diri Anda. Kalau Anda lihat kebaikan Anda dukung, kalau Anda lihat kemungkaran Anda nasihati atau doakan supaya dapat hidayah. Selesai. Jangan masuk kerana orang lain. Tiap hari gosipin orang, tiap hari fitnah orang. Jadi masalah. Atau ngambil hak orang lain dan tidak dikembalikan. Ini akan jadi berat bagi dia pada hari kiamat. Maka harusnya dia menyelamatkan diri, gitu kan? Atau kalau pahalanya sudah habis, dosa-dosa mereka akan dibebankan kepada dia. Orang lain yang berzina, orang lain yang membunuh, Anda yang disiksa untuk itu. Kerugian. Ya. Meninggal dalam kondisi tidak membawa musuh dan dosa. Ini sering kami ingatkan teman-teman sekalian. Semoga Allah jadikan kami orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Meninggal dunia lah membawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Meninggal dunia membawa amal soleh dan sahabat yang saleh. Sahabat yang baik. Yang kalau amal kita kurang, dia akan cari dari kita. Membawa kita ke derajatnya di surga. Ya. Dan jangan meninggal membawa 2 hal, musuh dan ya, dosa. Karena ini akan membahayakan kita pada hari kiamat nanti. Meninggal dalam kondisi tidak ada permasalahan dengan orang-orang, tidak ada terlilit utang, dan Anda penuh dengan ibadah, kesabaran kalau ada cobaan, maka Anda akan selamat insya Allah.
Kemudian dalam hadis yang lain juga ancaman bagi orang yang sengaja tidak membayar utang sementara dia mampu. Kalau tidak mampu ya dia jangan lari. Dia coba membahasakan kepada pemilik piutang. Minta dimaafkan, diridhokan. Atau kalau tidak minta tenggang waktu. Dan Anda baca doa tadi yang sudah kita pelajari. 2 jenis doa itu agar utang Anda dilunasi. Ya. Tapi kalau Anda sengaja tidak mau bayar, maka ini jadi masalah. Ini yang sedang kita bahas. Hadis Nabi SAW ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, hadis yang berbunyi nafasal mu'mini nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya sampai dia melunasinya atau kerabatnya melunasinya. Dari sini juga kita perlu ambil pelajaran teman-teman sekalian. Anda kalau punya utang, tulis wasiat. Tulis wasiat. Nabi SAW memerintahkan kita, jangan lewat 3 hari sesuatu yang membebani kita, kecuali sudah kita tulis dalam bentuk wasiat. Saya punya utang sama fulan, saya punya utang sama fulan. Ingatkan itu. Pada saat mertua kami meninggal, saya ingatkan itu. Orang tua kami juga meninggal, saya ingatkan pada kerabat. Ingat, mungkin dia punya utang sama tetangga, mungkin ada warung di sebelah, mungkin cuma segelas air, mungkin sebuah pulpen. Hal-hal kecil, coba tanyakan supaya mereka halalkan. Karena itu sudah cukup akan membuat ruhnya bergantung sampai dilunasi. Ya. Al-Iraqi berkata, urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya, ya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa, sampai dilihat bahwa utangnya tersebut lunas atau tidak. Ya, sampai Nabi SAW itu tidak mau mensolati orang yang punya utang. Jadi ada pernah orang mau disolati di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau bertanya, apakah orang ini punya utang? Ada sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, 2 dirham. Kata Nabi SAW, solatilah sahabat kalian ini. Nabi sendiri tidak solatin. Gitu kan. Jadi anjurannya para ulama-ulama besar sudah solatin. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah saya menanggungnya. Biar saya yang bayar. Barulah Nabi SAW solati jenazah orang tersebut. Saking pentingnya masalah utang ini harus diperhatikan. Gitu. Orang yang tidak mau melunasi utang ini dihitung seperti pencuri. Kalau dia punya kemampuan ya. Sesuai dengan hadis Suhaib al-Khair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ayyuma rajulin yudayyinu ya, atau yudayyanu ayyuma rajulin yudayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, sengaja lari-larian, sengaja nunda-nunda ya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Pencuri. Ya. Karena dia sengaja. Sama dengan pencuri. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Al-Munawi berkata, rahimahullah, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana hukuman bagi mereka. Dikutip dari kitab Faidul Qadir, jadi 3 halaman 181. Ibnu Majah juga membawakan hadis ini dalam bab barang siapa yang berhutang dan berniat tidak ingin melunasinya. Berarti akan menjadi hukumannya dihitung pencuri. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, ya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18, Ibnu Majah nomor 2411 ya. Jadi ini hati-hati sekali. Misalnya ada orang sengaja nih dia utang atau sengaja memang tujuannya untuk menghancurkan keadaan ekonominya orang tersebut. Maka ini lebih berat lagi. Allah pun akan menghancurkan hidup dia. Banyak manusia tidak sadar tentang masalah ini teman-teman sekalian. Kalau permasalahan yang sedang dihadapi sebenarnya baik dari bahaya lisannya sendiri, dia pernah doakan keburukan diri dan keluarganya misalnya, atau hartanya, atau pekerjaannya. Atau memang dia punya permasalahan dengan orang yang dia tidak sadari. Ada sangkutan dengan orang lain yang orang terzalimi, akhirnya orang mendoakan keburukan buat dia. Dan ini harus hati-hati. Ya, ini harus hati-hati. Ya, karena ini permasalahan bukan masalah ringan. Di dalam hadis ya, Nabi SAW tentang bahayanya utang juga ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1886. Kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Berarti hutang di sini dikategorikan
ya, bisa berbentuk dosa, bisa berbentuk sesuatu yang menggantung jiwa dia. Kalau dia sengaja tidak mau bayar, berarti dosa. Kalau dia tidak sempat bayar, maka minimal akan menahan ruhnya tadi. Ya, belum dihisab sama Allah SWT, belum bisa menikmati juga kalau ada pun ada nikmat yang diberikan di alam barzah sana, sampai terlunasi utangnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati sekali. Nabi SAW sering kali mengulangi dalam doa beliau, selain doa tadi yang kita baca itu, ada doa juga yang beliau sering baca teman-teman sekalian di dalam sholatnya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari nomor 2397, Kana yad'u fis shalah, bahwasanya Nabi SAW sering membaca dalam doa. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fis shalah, sering kali beliau berdoa dalam surat, wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dosa dan banyak utang atau terlilit utang. Ya. Faqala lahu qail, ma akthara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Seseorang berkata, ya Rasulullah, kenapa begitu seriusnya Anda berlindung dari terlilit utang ini? Qala innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ini alasan lainnya secara keimanan. Kata Nabi SAW, karena orang kalau terlilit utang, maka dia akan sering dusta, dan dia kalau berkata dia akan dusta, dan kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Kena sifat orang-orang munafik gara-gara masalah ini, masalah utang. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika beliau dari utang, dan hutang sendiri dapat mengantar pada dusta. Artinya, kalau Anda buat satu perbuatan ternyata bisa membuka pintu dosa lain, maka ini sendiri sudah tidak boleh. Walaupun dasarnya utang pada orang ini, ya, terbuka pintunya. Kalau orang tidak mampu dari kita katakan. Tapi ini peka sekali. Kapan Anda buka sementara Anda mampu, berarti membuka pintu-pintu dosa lain. Ya. Tadinya dosa menunda pembayaran, dosa akhirnya Anda bisa berdusta pada saat ditanya, dan dosa juga Anda ingkar janji. Saya akan bayar, dan Anda tidak bayar. Saya bertemu dengan beberapa jemaah, Masya Allah, yang punya ya kemampuan finansial. Mereka membahasakan, ada di antara kerabat mereka orang mampu, tapi sengaja utang tidak mau bayar. Subhanallah. Ya. Mereka merasa bangga dengan tidak bisa bayar atau tidak bayar. Bahkan dengan percaya diri ketemu di acara perkawinan dan segala macam. Ya. Sementara mereka punya utang. Ditagih ya nanti. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang juga begitu. Mengambil uang dari kami, kemudian ketemu seperti orang yang tidak ada utangnya sama sekali. Diingatkan, oh ya gampang. Dosa seakan-akan kita yang jadi pengemis. Subhanallah. Dia tidak sadar dia sedang berbuat dosa besar. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid di halaman 57 menyebutkan, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Ya. Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada di antara Anda yang utang lalu kemudian dia bisa lunasi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Allah SWT berarti berikan dia kemudahan gitu ya. Dari hadis Ummul Mu'minin Maimunah radhiyallahu anha, kanat Maimunah taddanu dainan, faqala laha ba'du ahliha la taf'ali, wa ankara dhalika 'alayha, qalat bala inni sami'tu nabiyyi wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Ummul Mu'minin Maimunah, istri Nabi SAW, ingin berhutang karena dia lagi butuh, tidak ada uangnya. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya mengingkari perbuatan Maimunah, sementara Maimunah memerlukan, radhiyallahu anha. Ya. Maka beliau pun mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar nabiku dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2399.
Artinya, kalau orang darurat harus utang apa boleh buat utang saja, tapi niat membayarnya. Kalau Anda punya kemampuan, jangan utang sama sekali. Ya. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna allaha ma'adda ini hatta yaqdiya dainahu ma'lam yakun fima yakrahullah. Allah akan bersama memberi pertolongan bagi orang yang berutang, yang ingin melunasi utangnya. Dia memang niat mau melunasi utangnya. Sampai dia melunasi utang tersebut, selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Diriwayatkan di Ibnu Majah nomor 2400. Ya. Dan Nabi SAW memuji orang yang membayar utang, apalagi on time, itu adalah sesuatu perbuatan yang mulia. Kata Nabi SAW, Inna khiyarakum ahsanukum qawa'a. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2393. Dari sekian banyak dalil itu masih banyak dalil yang lain ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat bagaimana utang ini harus kita berhati-hati darinya. Kita jangan buka kecuali dalam keadaan darurat, dan pada saat kita buka kita niat untuk utang. Dan kita sudah sebutkan juga keutamaan orang-orang yang mengutangkan orang lain, dan juga keutamaan orang yang melunasi utangnya. Tadi terakhir sudah kita bahas hadisnya. Dan ancaman bagi orang yang sengaja tidak mau membayar hutangnya. Semoga Allah selamatkan kita insya Allah.